visualisasi data yang saya akan tunjukkan tuh adalah terkait eh, data COVID-19 ya. Terus visualisasi data yang saya bikin itu menggunakan Tableau, di mana Tableau ini adalah software yang sebenarnya softwarenya berbayar. Saya hanya trial 14 hari, terus apa namanya, eh, saya akan coba eh, apa membuat sebuah visualisasi data dari software ini. Nah, saya sudah mendownload datanya di Kaggle terkait data COVID-19 di Indonesia eh, secara tim series ya. Kalau dibuka ini nanti formatnya CSV. Nah, hal pertama-tama yang harus kita lakukan untuk mengimport atau memasukkan data CSV ke Tableau ini dengan cara klik ini yang ada di sebelah kiri itu a file itu pakai pakai klik more. Nah, setelah itu akan muncul ini ya, pop up ke data komputer kita. Nah, setelah itu pilih file yang sudah di-download tadi sesuai yang kita inginkan. Ini kebetulan saya sudah download COVID-19. Nah, ini saya open. Nah, setelah di open nanti akan memunculkan beberapa tabel atau beberapa kolom ya. Sorry, beberapa kolom bukan tabel karena ini tabelnya bisa dibilang COVID-19 Indonesia Team Series. Nanti kolomnya ada beberapa. Di sini ada date, location ISO code, location, terus new kasus, new case ini kasusnya yang baru, new date ini data meninggal terbaru, new recover, new aktif, total case, total death, total recover, terus ada total aktif, location level, city of regency, provinsi, terus ada country, terus ada kontinen, islandnya di mana, time zone, spesial status, terus total regency, total cities, total district, total urban village, total rural village, area, population, population density, longitude, latitude, terus ada new case per million, total case per million, new death per million, terus total death per million, case fatality rate, case recovery rate, growth factor new, oke, sama growth factor new death. Nah, nanti akan ada beberapa yang saya ambil untuk dijadikan visualisasi data. Nah, ini di sini akan kelihatan file apa yang kita buka. Terus di sini itu di bagian sini itu akan kelihatan beberapa dokumen yang ada di komputer kita. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah membuat sheet terhadap data yang ingin kita visualisasikan. Nah, gimana cara membuat sheet? Cara membuat sheet itu bisa dilakukan di sini, di bawah sini. Sheet ini lembar kerja sama seperti Excel, Jadi kita bisa membuat beberapa sheet yang kita butuhkan. Terus di sini ada icon yang berbeda. Ini ini new sheet, kalau ini new dashboard. Nah, dashboard ini fungsinya untuk mengelompokkan beberapa sheet atau lembar kerja yang nantinya dapat kita konsumsi secara general gitu. Nah, mungkin yang pertama ini ada beberapa sheet ya. Ini saya coba buat beberapa sheet, sorry. Beberapa sheet. Di sini sheet satu, dua, tiga, empat. Nanti saya akan membutuhkan 5 sheet. Nah, sheet yang pertama itu akan membahas tentang daily case, daily case, daily cases terkait COVID-19. Jadi perharinya itu pertumbuhannya itu berapa. Setelah itu ada data breakdown per provinsi, 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 terus eh, itu akan ada
Nanti saya akan membuat namanya confirm case. Confirm case ini akan berbentuk ini apa namanya angka. Terus ada namanya data date, confirm date. Terus sisanya nanti saya akan membuat secara gambaran datanya, maps untuk Indonesia. Mungkin yang pertama saya akan lakukan itu adalah untuk visualisasi visual data untuk daily case. Nah, di daily case ini saya akan membuat data terkait new case atau kasus terbaru itu berdasarkan lokasinya, berdasarkan lokasinya. Nah, caranya itu adalah di sini kita bisa lihat beberapa tabel yang ada yang telah kita import tadi beberapa kolom. Nah, kolom yang pertama saya ambil itu adalah terkait provinsinya. Nah, ini nanti provinsinya itu akan saya ambil semua. Ambil semua saya coba cek dulu, ini nanti saya centang. Nah, terus di sini ada data nol ya. Ini yang nol saya nggak saya centang, terus saya oke. Setelah itu, sorry, maaf, bukan provinsi, tapi berdasarkan location. Location ini berdasarkan kotanya ya. Nah, setelah itu ini saya coba saya centang dulu. Terus di sini ada Indonesia karena Indonesia itu untuk kesatuan. Ini saya coba untuk jadi satu-satu dulu. Terus ini saya oke. Setelah itu saya ambil data dari new basisnya. Basisnya saya klik di sini. Terus setelah itu ambil filter date di sini. Kita ambil data yang akan di apa namanya divisualisasikan grafiknya kita menggunakan apa contohnya pakai data ini. Nah, ini karena belum muncul karena eh, kalau kita lihat dari data set yang di sini untuk bit itu akan dihitung secara harian. Nah, eh, apa namanya? Karena kita lihat di sini bisa kita perhatikan bit yang di sini itu dihitung secara harian, maka untuk filter yang di sini yang awalnya kita year itu berubah menjadi day. Jika kita lihat dari D ini, kita bisa melihat status pertumbuhan dari COVID-19 itu dari 4 Maret ke Juli 2023 itu bagaimana. Nah, setelah itu, ini untuk dashboard pertama, kita akan bisa melihat pertumbuhannya. Terus setelah itu kita coba breakdown secara provinsi. Nah, secara provinsi itu ada beberapa filter yang saya akan ambil. Yang pertama mungkin dari provinsinya. Provinsi ini saya tentukan semua, saya itu lihat pencet oke. Nah, itu ambil nutesis nutesisnya itu ada di kolom. Terus untuk row-nya menggunakan provinsi. Untuk data yang di sini ini otomatis mengambil eh, data yang ini ya horizontal bars ya. Tapi kalau misalnya kita mau merubah bisa menggunakan visualisasi data yang lain. Bisa seperti ini juga potongan gitu. Tapi yang lebih menggambarkan secara garis besar bisa seperti pie juga, tapi ya bisa menggambarkan lebih ke arah vektor pada pesawat di sini. Nah, setelah itu kita coba urutkan dari data yang paling tinggi ke paling rendah itu menggunakan item di sini. Item di sini kita klik.
Ini kan berupa seperti ini scanning dari besar ke kecil. Nah itu kalau misal kita mau merubah warnanya bisa dilakukan di sini. Bisa seperti ini. Nah setelah itu saya ambil untuk confirm case. Nah confirm case ini saya akan coba gambarkan secara gambaran angka saja. Nah untuk cara cara visualisasikan datanya itu bisa diambil dari sini. Nah, data di sini itu yang diambil adalah data secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya ada kasus baru, dia akan bertambah secara di sini, kita sampai sini. Mungkin saya coba ganti biar biar lebih bisa lebih bagus secara tampilan. Langsung terus. Saya warna merah, langsung terus. Nah, terus untuk confirm date-nya, ini sama seperti tadi di confirm case. Dan saya ambil yang laptop ini, saya taruh ke sini, terus ini saya rubah bentukannya. Terus untuk maps, ini nanti saya akan gambarkan secara garis besar untuk tampilan petanya. Itu kita bisa ambil secara ini mungkin tulis dulu di sini sebagai garis besar. Setelah itu ambil filter untuk transisi. Bisa pilih semua. Ini sudah. Nah, nolnya saya pencet, terus saya oh, ini mungkin saya ulang dulu untuk perbaikan ini sebelum saya nilai di sini itu saya coba ini saya tulis dulu ini untuk location ini saya tarik ke sini. Setelah itu dari location ini kita bisa bandingkan dengan lukis karena kan kita ingin melihat perkembangan dari satu PR itu bagaimana itu kita ke sini lihat ke sini lukisnya. Setelah muncul beberapa data yang bisa nol, terus selanjutnya kita klik di sini. Saya bilang ke sini.
coba dulu sekarang lagi ke awal gitu. Saya ulang dulu mungkin dari provinsinya. Provinsi saya ambil di Jepang, yaitu mungkin untuk provinsinya saya filter karena kan ada satu data yang nggak saya ambil, saya oke. Nah, setelah itu kita akan bandingkan beberapa provinsi tersebut yang menggunakan data UPS tadi. Kalau sudah, kita bisa memvisualisasikan datanya dengan cara mengiklik beberapa apa namanya grafik yang kita inginkan. Bisa coba pakai Maps. Ini akan ketahuan data-data yang apa namanya COVID mana yang banyak. Gitu. Kita bisa lihat perbandingannya. Nah, di sini kita kalau sudah bisa mengatur beberapa ini ya tampilan yang kita pengen. Misalnya saya rekam satu background ini akan jadi seperti ini. Jadi semakin merah warnanya, semakin banyak berarti dari datanya data tersebut bahwa di daerah tersebut kita banyak case dari COVID ini. Kalau sudah dari sisi yang kita bikin tadi, selanjutnya kita akan membuat dashboard sederhana terkait data COVID yang telah kita buat tadi. Dan kita harus ambil dulu mungkin ini ya next dulu. Saya coba nanti seperti saya drag and drop seperti ini. Ini adalah legenda dari apa namanya dari warnanya. Seperti sini. Terus saya ambil Constant Juice di sini. Terus saya ambil di sini. Terus saya kasih dari religius datang ke sini. Terus kata provinsi. Ini yang saya kasih sederhana. Dapat sederhana yang saya bikin. Yang kita bisa baca yang awal mungkin dari Maps ini. Dari sini kita bisa melihat persebaran
secara garis besar di Indonesia itu per daerah atau per provinsi. Selain itu, kita bisa melihat confirmed case ini berdasarkan keseluruhan jumlah data yang terkena COVID-19. Terus ada confirmed death ini jumlah data kasus yang meninggal di Indonesia secara garis besar. Terus kita bisa melihat nih pertumbuhan dari apa namanya dari COVID-19 dari hari per hari dari tanggal 1 Maret ke tanggal 30 Juni 2020. Setelah itu kita bisa lihat di apa di dashboard selanjutnya kita bisa melihat data breakdown per provinsi. Kita bisa lihat provinsi mana sih yang lebih banyak tersebar secara apa namanya COVID-19 itu banyak tersebar di provinsi mana sih berdasarkan confirm case yang telah saya bikin. Di sini kita bisa simpulkan bahwa di daerah Jawa Timur itu dari 1 Mei sampai tanggal 30 Juni itu bisa lihat di Jawa Timur itu ada 12.000 sekian data atau sekian orang yang terkonfirmasi terpapar virus COVID-19. Ini bisa lihat di website juga di Jawa Timur ini mengetahui. Mungkin ini datanya sama dari atas sama yang bawah ini sama. Nah, mungkin seperti itu tugas UAS ya, ujian akhir semester PPDN yang saya buat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.